harus baca Injil. Ya. Saya harus baca Injil loh. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang cukup luar biasa menurut saya, di mana ada seorang pria yang muslim telah mengikut Yesus, dan setelah dia mengikut Yesus, dia pernah dipenjarakan karena nama Yesus. Nah teman-teman, tidak main-main proses yang dia alami setelah dia mengikut Yesus, dan dia berkata bahwa tidak pernah memiliki keinginan sebelumnya bahwa dia akan menjadi seorang pengikut Yesus. Nah itu semua karena Tuhan Yesus yang memilih dia. Nah teman-teman, jangan kemana-mana, mari kita saksikan langsung videonya yang berikut ini. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam, karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu ya. Dan umur 12 tahun ya sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk ketika saya membaca Alkitab setelah perjumpaan saya dengan Yesus. Ya, karena diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah, sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil, karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya, memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan.
Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi saya harus baca Injil, ya. Saya harus baca Injil loh. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari, apa yang selama ini saya minta, apa yang selama ini dirindukan, bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga dong, surga. Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu, saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, banyak hal, tapi yang paling utama, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan kitab suci Al-Quran berkata Isa itu suci. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Mungkin sebagian orang berkata ada banyak jalan menuju Roma, dan karena itu juga ada banyak jalan menuju surga. Tapi bagi saya tidak. Silakan banyak jalan menuju Roma, tapi menuju surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang dari surga. Dia memberitakan tentang surga. Dan dia kembali ke surga. Iya kan? Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar almarhum. Tapi Yesus, dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya, ya, kita akan kembali ke surga, karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara, dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti. Surga tidak boleh mudah-mudahan. Memiliki rumah besar boleh mudah-mudahan. Saudara boleh mudah-mudahan punya suami yang ganteng, punya istri yang cakep. Ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan, tapi masuk surga nggak boleh mudah-mudahan. Pastikan dari sekarang. Nah, itu cukup luar biasa menurut saya kesaksiannya teman-teman, sekalipun kesaksiannya itu agak pendek, tapi itu memberikan kita satu pelajaran, menguatkan kita kembali bahwa harapan kita di dalam Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu sudah pasti, dan itu bukan mudah-mudahan, karena Tuhan Yesus sendiri yang telah menjadi jalan bagi kita. Nah teman-teman, saya pernah membuat ilustrasi di video saya sebelumnya bahwa ketika ada orang yang dari jauh yang tidak pernah datang ke rumah kita, tiba-tiba dia mau rindu sekali datang ke rumah kita. Nah, bagaimana caranya supaya dia dari jauh tidak tersesat di jalan atau tidak nyasar? Nah, tidak cukup kita harus memberitahukan jalannya, simpang-simpangnya, di mana berapa simpang, belok kanan atau belok kiri. Nah, itu tidak cukup. Kalau kita hanya memberitahukan simpangnya sini, sana, itu dia bisa nyasar. Tetapi bagaimana supaya dia tidak nyasar dari tempat jauh untuk sampai ke tempat kita atau rumah kita?
tempat tujuannya, kita harus menjemput dia. Menjemput dia dan mengantar dia. Yakinlah bahwa tidak akan nyasar dan sampai kepada tujuan. Nah, jadi begitulah Tuhan Yesus kepada kita. Ketika dia sudah menyediakan tempat bagi kita, itu janjinya dalam firman-Nya, dia menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya. Nah, bagaimana supaya pengikutnya itu tidak nyasar, tidak sesat untuk sampai ke tempat itu? Nah, tentu saja Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa dia akan menjadi jalan sendiri. Dia sendiri yang akan mengantarkan kita ke sana. Nah, jadi jangan ragu, jangan lagi sampai bingung. Oh, masuk nggak surga ya? Masuk nggak ke surga ya? Nah, pastikan bahwa di dalam Yesus itu tidak ada yang mudah-mudahan. Nah, bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 28 itu sudah dipastikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu pasti tidak binasa, melainkan mereka itu beroleh hidup yang kekal. Nah, itu cukup luar biasa, teman-teman. Nah, sekalipun menurut kesaksian Bapak itu tadi bahwa dia itu sudah dididik sejak kecil, sudah diajarin bagaimana dia menjadi anak yang bertaat pada agamanya. Nah, bahkan dia dilarang membaca kitab Injil. Nah, tetapi pada faktanya ketika anugerah itu datang, ketika hidayah itu datang, itu tidak ada yang bisa menolak. Kalau Roh Kudus yang sudah mengerjakan kebenaran itu dalam hatinya. Nah, tidak ada yang bisa menahan. Sekalipun banyak orang yang menuduh bahwa kitab Injil itu atau Bible itu sudah dipalsukan. Nah, seperti yang dia katakan tadi bahwa mereka juga tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Mereka tidak tahu siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan. Nah, mereka tidak tahu. Dan itu hanya asumsi-asumsi dari mereka. Nah, bahkan dia katakan bahwa sejak dia mendalami agamanya yang lama, dia berkata bahwa hanya agamanya lah yang diridhoi oleh Allah. Yang lain tidak. Seperti Bangun Samudra semalam ya, Ustadz Bangun Samudra yang lulusan S3 Vatikan. Nah, dia berkata bahwa hanya agamanya lah yang dari Allah. Kalau agama yang lain, Kristen, Nasrani, Yudaisme, tidak berasal dari Allah. Mereka mengada-ngadakan agama itu. Nah, sampai dia kutip ayatnya dan dia gunakan ayat kitabnya itu atau ayat Al-Qur'annya itu untuk menghakimi orang Kristen. Itulah Ustadz Bangun Samudra. Nah, jadi itu dia teman-teman. Bagaimanapun fanatiknya waktu di agama lamanya, kalau sudah datang anugerah kepadanya, sudah datang hidayah kepadanya, itu jangan ditahan. Tergantung bagaimana kita membuka hati. Nah, karena kadang-kadang ada orang itu sudah ada anugerah datang, sudah datang hidayah, tetapi masih mengeraskan hati. Nah, bingung lagi dia. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya katakan bahwa percayalah di dalam Yesus tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus sudah menjanjikan surga. Kalau segala sesuatu di dunia ini bisa saja mudah-mudahan. Mudah-mudahan besok saya kaya, mudah-mudahan besok saya punya anak banyak, mudah-mudahan besok saya punya mobil, punya helikopter pribadi, dan lain sebagainya. Bisa saja itu mudah-mudahan. Namanya juga mimpi dan cita-cita. Nah, tapi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu tidak perlu pakai yang mudah-mudahan. Kapan kita memastikannya? Ya dari sekarang. Bagaimana kita memastikannya dari sekarang? Ya kita harus pilih jalan yang pasti. Jalan yang pasti itu bagaimana? Ya itulah Yesus itu. Dia sudah berkali-kali mengatakan dan dia sudah berkali-kali memberitakan kerajaan sorga. Dan bukan hanya Tuhan Yesus, nabi-nabi yang lainnya juga. Nah, seperti yang dia katakan, kalau nabi-nabi yang lainnya itu hanya menunjukkan jalan dengan perkataan saja. Nah, mereka tidak bisa menjadi jalan untuk masuk ke sana. Dan bahkan nabi-nabi yang lain itu sudah almarhum katanya. Nah, sedangkan Yesus dia tidak dapat gelar almarhum.
Kenapa? Karena pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dan kembali kepada tahtanya. Nah, dan dia menyediakan tempat, dan untuk masuk ke sana dialah yang menjadi jalan. Nah, jadi itu dia teman-teman, kiranya kita sebagai orang-orang percaya makin kuat iman kita, makin semangat kita menjadi pengikut Yesus, makin semangat kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan terlebih-lebih makin semangat kita memberitakan pengampunan itu yang ada di dalam nama Yesus. Nah, karena firman Tuhan berkata di dalam namanya lah ada berita pengampunan. Kita harus beritakan, itulah kabar sukacita, itulah kabar baik. Kita harus beritakan bahwa dosa kita itu sebenarnya sudah dibayar lunas. Nah, masa utang kita dibayar lunas kita nggak mau? Nah, Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna untuk melunaskan semua hutang dosa kita. Nah, jadi kita mulai dari sekarang kita harus memastikan bahwa di dalam Yesus pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun ada kritik-kritik dari oknum-oknum ustadz, oknum-oknum mualaf yang mengatakan, oh Yesus itu tidak disalib, dan bahkan kok bisa Tuhan disiksa. Ya, biarkan aja, itu hak mereka untuk mengkritik. Nah, saya mau katakan bahwa bukan kali ini terjadi kritikan-kritikan dan ajaran-ajaran yang demikian. Udah berabad-abad yang lalu itu sudah ada kritikan dan sudah ada ajaran-ajaran sesat. Nah, itu di abad pertama aja, itu bahkan jangan di abad pertama. Di zaman para nabi aja sebelum Masehi, itu sudah ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat. Nah, apalagi sekarang, jelas makin ramai mereka yang menyesatkan itu. Nah, jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.